Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eni, Bu Dekan, Bu Dokter Intan, serta teman-teman dari CISU, dari Gajah Mada, serta dari Kementerian Kesehatan, serta Bapak Ibu sekalian. Sore hari ini saya akan sampaikan salah satu dari pilar transformasi kesehatan ya, yaitu pilar keenam. Seperti tadi disampaikan oleh teman sejawat kami dari DKI, saya akan sedikit sampaikan profil kesehatan Kota Semarang. Semarang itu luasannya adalah 372,3 km persegi dengan 1,6 atau sekarang 1,7 ya juta jiwa. Kita memiliki 37 puskesmas, 32 rumah sakit, kemudian FKTP jajaran, alhamdulillah kita sangat support sekali karena memang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat berturut-turut mulai dari kematian ibu, bayi, stunting, datanya tertera ya, terakhir 10,4 di 2022, datanya STBM, BHPS, sampai kemudian di PTM, secara distribusi, alhamdulillah teman-teman sudah bisa membuat. Kemudian peta faktor risiko PHBS, kemudian DB, lepto, HIV, kemudian TB berturut-turut juga sudah kami sajikan. Dari 1,7 juta jiwa ada 369.000 sekian yang memang sudah menderita penyakit kronik dari mulai hipertensi sampai kemudian di leukemia. Kemudian kunjungan puskesmas sangat tinggi sekali, masih sangat tinggi ya, 1,8 juta, rawat inapnya 2.400. Kemudian kalau lihat juga jumlah rumah tangga total ada 380.000 sekian, yang konsumsi alkohol rutin ada 14.000 sekian, perokok aktif ada 165.000 sekian, jarang olahraga 20.000 sekian, kemudian karena jalanan sudah halus, kemudian risiko kecelakaan juga ternyata makin tinggi. Sehingga atensi kita di tahun-tahun ke depan adalah bagaimana membuat kesadaran, pengetahuan untuk lebih sadar diri ketika di jalan. Alhamdulillah kita sudah UAS 100%. Kemudian kami akan sampaikan transformasi teknologi kesehatan di pilar 6, bahwa informasi data kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Semarang insya Allah sudah bisa diakses dan digunakan oleh Vaskes, kemudian masyarakat juga bisa mengakses, serta teman-teman dari akademisi tentunya bisa melakukan beberapa penelitian dengan data yang kita miliki. Teknologi informasi bahwa aplikasi yang ada di teman-teman di Infokes itu jumlahnya sampai di 2022 akhir itu ada 48 sistem. Maka dari semua yang sudah existing yang ada ini, bisa tidak bisa memang kita harus mempersamai dengan apa yang dilaksanakan oleh pusat ya untuk mengerucutkan atau membuat lebih simpel lagi supaya teman-teman di puskesmas itu tidak banyak untuk melakukan input. Saya kasih contoh misalnya, di tempatnya P2P ada sekitar 68 sistem aplikasi pelaporan yang harus diinput oleh teman-teman puskesmas. Baik itu yang harus dikirimkan ke Kementerian Kesehatan, provinsi, ataupun yang ada di tempat kami. Kemudian yang di tempatnya Kesmas ada 60. Belum kemudian di sekretariat ada 71, kemudian di SDK jumlahnya sekitar 7, kemudian di Yankes juga mungkin sekitar 10 sampai 20-an. Atau mungkin hampir sama persis apa yang disampaikan Bu Dr. Intan tadi, sekitar 250-an yang memang harus diinput setiap awal bulan oleh teman-teman puskesmas. Nah, sehingga kemudian kita bagi menjadi dua, yaitu strong ini yang berhubungan dengan integrasi data warehouse, mulai dengan integrasi data layanan tiap vaskes, kemudian integrasi data penyakit, kemudian yang berhubungan dengan kesehatan lingkungan dan UKM, ya, kemudian data analitik,
kemudian dashboardnya Dinas Kesehatan, Lemminkes, kemudian kinerjanya program kesehatan, serta pengolahan sumber daya kesehatan. Ini nanti semuanya, bukan nanti ya, ini sekarang memang sudah masuk dalam eh, strong ini. Kemudian yang berhubungan dengan masyarakat, apakah itu fasilitas kesehatan, inovasi layanan, catatan kesehatan, kemudian media edukasi, counter, misalnya telemedicine, kemudian butuh ambulan atau kegawat daruratan. Ini juga kita siapkan aplikasi namanya Yo Sehat. Harapannya dari sini ini nanti eh, teman-teman atau masyarakat juga tidak bingung. Kemudian tentunya yang kita harapkan adalah integrasi dari Simpus dengan Satu Sehat. Sehingga harapannya nanti di 2024 teman-teman hanya sekali input sudah bisa lari ke beberapa platform, mau di tingkat kota, provinsi, atau mungkin di Kementerian Kesehatan. Ini adalah dashboard dan sebelah kanan adalah cakrawala buana. Dashboard ini adalah sebagai apa ya, muara dari apa yang diinput oleh teman-teman, baik itu melalui Simpus yang kemudian diolah, eh, memang masih manual ya, melalui kemudian terinput di dashboard ini. Jadi kita sudah mulai dari 2019 akhir ya, ini dashboard ini sudah kita gunakan dan kita manfaatkan, bahkan di 2021 itu sudah bisa, teman-teman sudah bisa memanfaatkan data-data yang ada di sana. Jadi big data, konsep big data ini mudah-mudahan eh, bisa kemudian bisa dimanfaatkan oleh eh, teman-teman dinas untuk membuat suatu kebijakan yang nanti bisa disampaikan oleh pimpinan kita. Nah, kemudian Cakrawala ini juga sebuah apa ya, data sistem kerentanan wilayah yang ada Kota Semarang. Jadi kita akan tahu nih yang mana nantinya kemudian harapannya adalah intervensi yang personal ini yang kita butuhkan. Kalau sekarang ini konsepnya UKM ini kan konsepnya komunitas, sehingga sampai kapanpun kita tidak bakal bisa menurunkan PTM. Mau flat saja itu susah sekali, apalagi kemudian kita terlalu muluk-muluk bisa menurunkan kasus PTM, DM, kemudian hipertensi, itu juga pasti akan sangat susah sekali. Kemudian telemedicine yang dulu di 2017 sudah dengan counter, layanannya mungkin lebih kita apa ya, lebih kita spesifikkan, kemudian kita tambahi. Apalagi yang 2023 ini ya cukup banyak adalah kasus-kasus kesehatan mental, kemudian gizi, konsultasi gizi ini yang kemudian bisa membuat beberapa penyakit PTM ini bisa kita kendalikan. Masyarakat kita butuh konseling, masyarakat kita butuh tempat untuk curhat, tetapi yang memang dengan expert. Makanya kita kita berlakukan konsultasi online ini, nanti kita siapkan secara sudah kita miliki menjadi big data tadi, kita bikin peta kerentanan seperti yang tadi kita sampaikan sama potensial dampak. Karena kami ya apa namanya, kami berkeyakinan bahwa kalau kita mau promotif preventif tentunya ya yang kita sodorkan ke teman-teman puskesmas adalah data-data yang memang lebih spesifik kemudian bisa ditindaklanjuti oleh mereka. Jadi umpannya atau data umpan balik dari teman-teman ini kita harus sampaikan sama mereka. Anggap saja adalah sebagai tindak lanjutnya. Jadi teman-teman puskesmas, mungkin klinik, kemudian rumah sakit sudah menginput setiap bulan atau setiap hari. Harapannya nanti setiap akhir bulan atau awal bulan berikutnya itu sudah menjadi beberapa apa ya, informasi-informasi yang nanti bisa tidak lanjuti di bulan ke depan. Eh, Prediksi COVID bisa kita apa namanya, buat mulai dari 2020 ya sampai kemudian di 2022 ini. Prediksi kasus DBD tentunya dengan database yang memang tersimpan dalam big data. Nah, kita sedikit yang saya sampaikan kalau kita ngomongin peta kerentanan. Peta kerentanan itu didapat dari data sensitivitas, kemudian ketemu dengan kemampuan adaptasi.
Kemudian kalau kerentanan sudah terwujud atau sudah ada datanya sudah muncul, maka ketika dia akan diadu dengan data keterpaparan, namanya adalah data potensial dampak. Kalau kerentanan adalah kondisi saat ini, kemudian kalau potensial dampak adalah kondisi dalam 3 sampai 6 bulan ke depan, seandainya kapasitas adaptasi atau PTT itu benar-benar akan terjadi. Nah, ada sekitar 16-an yang kita sudah buat ini untuk potensial dampak. Tahun ini memang masih kita buat manual. Artinya 16 peta kerentanan dan potensial dampak ini yang kita buat dan nanti di 2024 kita akan siapkan dalam bentuk web. Jadi kenapa sih daerahku kok jadi petanya merah? Oh, ketika diklik ternyata angka DB-nya tinggi. Nanti diklik lagi upaya untuk masyarakat bagaimana, upaya yang untuk nakesnya teman-teman nakes puskesmas itu harus bagaimana. Nah, Cakrawala Buana ini adalah sistem kerentanan wilayah kesehatan berbasis analitik data pelayanan. Saya kasih contoh yang misalnya dengan potensial dampak untuk infeksi dengue, ini data di 2023 semester pertama. Kalau kita lihat datanya adalah keterpaparan ya kepadatan penduduk, kemudian adalah kasus infeksi dengue, data sensitivitasnya ada wilayah banjir, endemisitas wilayah, rumah positif jentik sama STBM terutama adalah untuk pengelolaan sampah ini rumah tangga. Kemudian kapasitas adaptasi PHBS-PJN, kemudian partisipasi RW yang PJN atau RT yang PJM, serta akses layanan kesehatan. Nah, kita akan dapatkan ini. Mana kemudian daerah-daerah atau kelurahan-kelurahan yang petanya merah atau yang paling rentan. Makin merah dia makin rentan. Nah, ini yang harus diintervensi setiap minggunya dengan PSN atau PJN. Kemudian kalau potensial dampak yang merah tentunya juga sama dengan tingkat kerentanannya yang paling tinggi. Kalau potensial dampak ini tentunya kita punya data preskripsi ya, upaya-upaya apa yang kemudian harus dilakukan supaya petanya tidak merah. Nah, di peta kerentanan ini bahkan kita bisa nitik nih daerah-daerah mana di antara satu dalam kecamatan, wilayah-wilayah kelurahan mana yang kerentanannya sangat tinggi. Bahkan dalam potensial dampak, kita bisa titik sampai di tingkat RW. Maju masyarakat yang di sana untuk melakukan PSN dan PJN. Edukasi yang seperti ini sudah semakin tambah digunakan oleh teman-teman kami yang ada di Kota Semarang. Harapannya masyarakat kita ini yang mungkin sudah banyak yang well educated ya, maka mereka harus dikasih data-data demikian supaya apa? Secara sadar dan secara mandiri mereka untuk melakukan upaya-upaya pencegahan tentunya supaya apa? Tidak terjadi kasus-kasus demam berdarah yang ada di wilayah mereka masing-masing tentunya. Nah, ini adalah interpretasi daerah atau kelurahan-kelurahan yang angka dengue-nya tinggi. Ada yang merah ada 2, kemudian yang orange ada 4. Kemudian faktor yang paling mempengaruhi dari jumlah kasus, kepadatan penduduk, wilayah potensi banjir, jumlah rumah dengan jentik, kemudian PHBS, RW pelaksanaan PJN, dan RT. Kalau yang berhubungan dengan teman-teman di kesehatan, pastinya langsung ditindaklanjuti. Kalau misalnya berhubungan dengan potensi banjir, maka pastinya kita akan sampaikan sampai ke wali kota supaya teman-teman dari Perkim, PU, kemudian teman-teman yang dari OPD yang lain ikut terlibat di dalam menurunkan faktor risiko tersebut, termasuk kepadatan penduduk. Paling tidak dari sisi kita adalah melakukan yang secara menyeluruh. Kadang-kadang maka tidak tersosialisasikan dengan sangat baik. Nah, ini adalah bentuk intervensi yang harus dilakukan. Teman-teman puskesmas itu tidak boleh disuruh mikir. Yang disuruh mikir adalah teman-teman di bidang untuk apa sih yang harus dilakukan. Teman-teman puskesmas tinggal untuk melakukan atau harus menjalankan apa. Kalau petanya merah yang harus dilakukan apa? Kalau petanya sedang yang harus dilakukan apa? Kalau petanya ringan, apa yang harus dilakukan? Termasuk upaya yang harus dilakukan oleh masyarakat. Seperti yang tadi saya sampaikan, ketika diklik di web,
apa sih usahanya supaya petanya tidak jadi merah, maka ini hal-hal ini yang nanti akan muncul. Nah, yang terakhir saya akan cerita integrasi data Simpus dengan Satu Sehat Kementerian Kesehatan. Kalau kita lihat dari Januari sampai kemudian di bulan Desember ini, beberapa apa namanya eh, trial kemudian antara teman-teman dari Dinas Kesehatan dengan dari DTO itu terus berlanjut. Bahkan di November ada beberapa menu tambahan termasuk ada integrasi ke Satu Sehat ya. Ini masih proses coding dan alhamdulillah nanti mudah-mudahan akhir Desember ini semuanya sudah bisa kalau ini memang benar-benar bisa nanti bisa terlaksana ya tentunya sim, nanti kita tinggal mengingatkan teman-teman semua atau segala sesuatunya yang berhubungan dengan dokumentasi maka harus diinput melalui Simpus karena yang bisa integrasi datanya antara datanya Satu Sehat dengan Simpus atau Sistem Informasi Puskesmas. Nah, ini adalah progresnya. Bahkan di apa namanya bulan Desember ini adalah implementasi Satu Sehat versi production, kemudian mapping untuk kode farmasi nasional. Mudah-mudahan nanti sudah bisa kita jalankan atau benar-benar cita-cita kita di Januari mudah-mudahan sudah bisa kita apa namanya terintegrasi dengan Satu Sehat. Nah, ini yang paling terakhir. Kami dengan data yang begitu sangat banyak, tentunya kami tidak bisa tinggal diam. Tetapi kami juga tidak mampu untuk bisa mengolah kira-kira data yang begitu banyak itu bisa dimanfaatkan oleh teman-teman dari sisi akademisi. Maka di 2023 ini saya balik. Teman-teman yang minta data itu saya balik. Kalau biasanya kan adik-adik ini kan minta data sama apa namanya masing-masing akademisinya minta data untuk ini. Nah, sekarang saya balik. Teman-teman akademisi saya kasih ini 173 judul penelitian. Jadi masing-masing bidang itu saya minta untuk apa namanya kira-kira apa yang mau Anda punya data, kemudian bisa dibuat analisa atau kemudian nanti menjadi sebuah mini penelitian atau penelitian-penelitian yang apa namanya dilaksanakan oleh beberapa perguruan tinggi yang ada di Kota Semarang. Kalau ini disuruh untuk melakukan teman-teman kami yang di Dinas Kesehatan, saya yakin saya katakan kita tidak mampu. Karena secara SDM juga begitu sangat banyak ya kegiatan apakah itu yang berhubungan dengan pelayanan ataupun yang berhubungan dengan dokumentasi SPJ, keuangan dan anggaran. Ini yang bikin kita juga harus berpikir bagaimana kemudian kita harus berbagi dengan teman-teman dari akademisi. Saya kira itu Bu Bapak Ibu yang saya cintai mudah-mudahan bisa memberikan manfaat atau kita pada sore hari ini. Untuk Hidayah, Assalamualaikum.